Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Karina Nurhaliza dengan NIM 2305054 dari Prodi Ilmu Komputer. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya dari mata kuliah Inovasi Produk Perangkat Lunak. Nah, ini adalah file pertamanya, yaitu perencanaan proyek inovasi, scope, timeline, dan research. Untuk nama proyeknya sendiri, saya mengambil aplikasi sistem pengingat tugas kuliah dan deadline. Tujuan inovasinya yaitu membantu mahasiswa dalam mengelola dan mengingat tugas kuliah serta batas waktu pengumpulannya secara lebih terstruktur melalui sebuah website sederhana, sehingga dapat mengurangi risiko lupa deadline dan meningkatkan kedisiplinan akademik. Yang ketiga, scope atau lingkup kerja. Nah, fitur yang dikembangkan adalah pengguna melakukan login untuk mengakses sistem, menambahkan tugas kuliah yang berisi nama mata kuliah, judul tugas, dan deadline, menampilkan daftar tugas berdasarkan urutan deadline, menampilkan sisa waktu menuju deadline sebagai pengingat, dan menandai tugas sebagai selesai. Untuk batasan proyeknya yaitu sistem login menggunakan autentikasi sederhana, website hanya diperuntukkan bagi satu jenis pengguna, tidak mendukung fitur kerja kelompok atau berbagi tugas, dan tampilan website dibuat sederhana tanpa fitur visual yang kompleks. Untuk timeline proyeknya minggu ke-1 yaitu analisis kebutuhan sistem dan perencanaan proyek. Minggu kedua, perancangan desain antarmuka atau UI, halaman login dan dashboard. Minggu ketiga, pengembangan sistem login dan struktur database. Minggu keempat, pengembangan fitur manajemen tugas, tambah edit hapus tugas. Minggu kelima, implementasi fitur pengingat deadline dan status tugas. Minggu keenam, pengujian sistem perbaikan bug dan dokumentasi akhir. Nah, kebutuhan resource-nya pertama SDM, yaitu peran Project Manager, UI UX Designer, Backend Developer, Frontend Developer, dan Tester atau QA. Untuk tools yang digunakan yaitu VS Code, Trello, Notion, dan GitHub. Estimasi waktu setiap tugas yaitu analisis kebutuhan butuh 3 hari, desain UI 10 hari, sistem login 5 hari, input tugas 4 hari, tampilan daftar tugas 4 hari, dan pengingat deadline 3 hari. Lanjut ke file kedua yaitu board management. Nah, board management sendiri ini adalah papan kendali yang digunakan untuk memonitor alur kerja, pembagian tugas, dan progres proyek secara visual. Nah, board ini terdiri dari backlog, to do, in progress, dan done. Nah, backlog ini adalah kumpulan ide tugas atau pekerjaan yang masih pending atau belum diprioritaskan. Atau yaitu analisis kebutuhan sistem, menyusun dokumen perencanaan proyek, dan menentukan struktur halaman. Nah, kalau to do ini daftar tugas yang siap dikerjakan, sudah direncanakan dan tinggal dieksekusi. Dan di situ ada desain tampilan, ada website dan stuk database. Lalu in progress ini tugas yang sedang dikerjakan, yaitu fitur tambah tugas, fitur edit dan hapus tugas. Dan terakhir ada dona ini tugas yang sudah selesai dan disetujui. Itu ada menampilkan daftar tugas dan fitur checklist tugas. Lanjut, file ketiga yaitu analisis risiko proyek. Di sini ada risiko, dampak, probabilitas, mitigasi, dan level risiko. Nah, untuk risiko pertama, keterlambatan pengerjaan proyek. Dampaknya proyek tidak selesai sesuai jadwal.
Probabilitasnya medium, mitigasi menyusun jadwal harian dan mengerjakan sesuai timeline. Level risiko yaitu medium. Kedua, ada kesalahan data saat input tugas, informasi tidak, deadline tidak akurat, probabilitasnya low. Memberikan validasi input dan pengecekan sebelum disimpan. Level risikonya low. Ketiga, ada bug pada sistem login. Nah, dampaknya pengguna tidak dapat mengakses website. Probabilitasnya low. Mitigasi melakukan testing fungsi login sebelum digunakan. Level risikonya low. Keempat, ada tampilan website kurang mudah digunakan. Dampaknya pengguna kesulitan memahami fitur. Probabilitas, probabilitasnya low. Mitigasi menggunakan desain sederhana dan jelas. Nah, level risikonya low. Lalu yang terakhir ada kegagalan koneksi database. Dampaknya data tugas tidak dapat disimpan. Probabilitasnya low, mitigasi melakukan pengecekan koneksi dan backup database. Level risikonya low. Lanjut ke file keempat, indikator keberhasilan inovasi. Di sini yang pertama ada ROI atau ROI. Rumusnya manfaat biaya, biaya kali 100. Asumsi dan rincian biaya atau simulasinya tenaga kerja yaitu 600 ribu satu orang selama 6 minggu. Dua, yang kedua biaya operasional internet listrik testing DLL 200 ribu. Tools dan software menggunakan versi gratis 200 ribu. Total biaya 600 ribu ke tambah 200 ribu tambah 200 ribu 1 juta. Asumsi dan rincian manfaat simulasi. Asumsi penggunaan awal di lingkungan mahasiswa 80 pengguna. Estimasi nilai manfaat per pengguna atau penghemat waktu dan peningkatan produktivitas yang 25 ribu. Total manfaatnya 80 pengguna kali 25 ribu. 2 juta rupiah. Perhitungannya seperti ini. 2 juta kurang 1 juta bagi 1 juta kali 100%. Nanti ROI-nya 100%. Kesimpulannya dengan asumsi di atas nilai ROI sebesar 100% menunjukkan bahwa proyek memberikan manfaat yang sebanding dengan biaya pengembangannya dan layak untuk dikembangkan. Yang kedua, retention rate week 1, detail perhitungan dan simulasi. Asumsi simulasi ini terdiri dari 10 pengguna, user 1 sampai user 10. Pengguna dianggap aktif apabila menggunakan website minimal 1 kali pada minggu pertama. Ini perhitungan retention rate, jumlah pengguna awal sama dengan 10, jumlah pengguna aktif di minggu ke-1 sama dengan 6. Kesimpul, retention rate-nya 6 bagi per 10 kali 100% yaitu 60%. Kesimpulannya, retention week 1 sebesar 60% menunjukkan tingkat ketertarikan pengguna yang cukup baik pada tahap awal penggunaan website. Yang ketiga, user satisfaction atau kepuasan pengguna. Nah, pengukuran kepuasan pengguna dilakukan menggunakan 5 pertanyaan skala Likert 1 sampai 5 dengan simulasi 10 responden. Pertanyaan kuesioner yaitu website mudah digunakan. P1, website mudah digunakan. P2, tampilan website menarik. P3, fitur pengingat deadline membantu pengelolaan tugas. P4, informasi deadline ditampilkan dengan jelas.
P5 website meningkatkan kedisiplinan dalam mengerjakan tugas. Sini. Responden ini ada responden P1, P2, P3, P4, P5 dan rata-rata. Jadi totalnya yaitu untuk P1 41, P2 42, P3 42, P4 40 dan P5 50. Untuk rata-ratanya 4,14. Rata-ratanya. Rata-ratanya yaitu untuk P1 4,10, P2 4,20, P3 4,20, P P4 4,00, P5 4,20. Nah, untuk rata-ratanya 4,14. Jadi rata-rata tiap pertanyaan yaitu P1 website mudah digunakan 4,10, P2 tampilan website menarik dan mudah dipahami 4,20, P3 fitur pencatatan tugas membantu pengelola tugas kuliah 4,20, P4 fitur pengingat deadline dan deadline bermanfaat 4,00, dan P5 website membantu saya lebih disiplin terhadap deadline tugas 4,20. Rata-rata keseluruhan kepuasan pengguna yaitu 4,14 per 5,0. Kesimpulannya, dengan simulasi 10 responden, diperoleh rata-rata kepuasan pengguna sebesar 4,14 dari skala 5. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepuasan pengguna tergolong baik terhadap website, sistem pengingat tugas kuliah, dan deadline pada tahap awal pengembangan. Selanjutnya ada diagram feedback loop. Nah, feedback loop ini adalah proses berulang untuk menerima masukan pengguna, mengevaluasi, lalu memperbaiki sistem secara berkelanjutan. Untuk tahap satu yaitu user feedback. Nah, ini pengguna memberikan masukan memberikan masukan berdasarkan peng- eh, pengalaman mereka saat memakai sistem. Lalu tahap kedua yaitu pengumpulan feedback. Nah, ini pengumpulan feedback, semua masukan dikumpulkan melalui form, survei, atau data penggunaan. Lalu analisis dan evaluasi. Nah, ini tim menganalisis apakah masukan tersebut menunjukkan masalah, kebutuhan baru, atau peluang pengembangan. Lalu perbaikan sistem berdasarkan hasil evaluasi dilakukan update, bug fixing, atau penambahan fitur. Lalu terakhir monitoring. Nah, ini setelah perbaikan sistem dipantau untuk memastikan perubahan berjalan efektif. Lalu selanjutnya file ke-6. Nah, ini file terakhir yaitu strategi mempertahankan inovasi. Untuk mempertahankan inovasi sistem pengingat tugas kuliah dan deadline agar tetap bermanfaat dan digunakan secara berkelanjutan, diperlukan beberapa strategi yang terencana dan terukur. Strategi ini difokuskan pada keberlanjutan sistem, kepuasan pengguna, serta pengelolaan pengembangan website. Strategi pertama adalah menjaga kesesuaian sistem dengan kebutuhan pengguna. Website dikembangkan dengan fokus pada fungsi utama yaitu pencatatan tugas dan pengingat deadline. Dengan tetap mempertahankan kesederhanaan, pengguna dapat dengan mudah menggunakan website tanpa mengalami kesulitan dalam memahami fitur yang tersedia.
Nah, strategi kedua adalah melakukan pemeliharaan sistem secara rutin. Pemeliharaan mencakup pengecekan fungsi login, kestabilan penyimpanan data tugas, serta tampilan pengingat deadline. Pemeliharaan ini bertujuan untuk memastikan sistem berjalan dengan baik dan meminimalkan terjadinya kesalahan atau gangguan teknis. Selanjutnya dilakukan evaluasi dan pengumpulan umpan balik pengguna secara berkala. Masukan yang diperoleh dari pengguna digunakan sebagai bahan evaluasi untuk mengetahui kekurangan serta kekurangan sistem serta peluang pengembangan selanjutnya. Evaluasi ini menjadi dasar dalam menentukan perbaikan tampilan maupun peningkatan fungsi yang dibutuhkan. Nah, strategi berikutnya adalah pengembangan sistem secara bertahap. Penambahan atau penyempurnaan fitur dilakukan secara bertahap dan selektif, misalnya peningkatan tampilan antarmuka atau pengoptimalan tampilan pengingat deadline, tanpa mengubah konsep utama sistem agar tetap sederhana dan mudah digunakan. Nah, terakhir, strategi mempertahankan inovasi dilakukan melalui dokumentasi dan monitoring berkelanjutan. Seluruh proses pengembangan, perbaikan, dan evaluasi sistem didokumentasikan dengan baik sehingga memudahkan pemeliharaan dan pengembangan lanjutan di masa depan. Jadi, itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.